Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri yang dirahmati Allah, yang juga kita hormati bersama para direksi, yang kita hormati bersama semua keluarga besar, karyawan-karyawati di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini, semuanya yang dirahmati Allah. Sama-sama kita sampaikan syukur kepada Allah Ta'ala dengan baca hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah jadi orang mukmin, jadi orang muslim, jadi orang yang rajin ibadah. Semuanya adalah pemberian Allah, hidayah Allah. Kita syukuri. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah kita, baik ibadah lisan, ibadah badan, ibadah ilmu, ibadah harta, semuanya oleh Allah dinilai sebagai ibadah, amal sholih yang kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu, semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mumpung bulan Ramadan, ciri bulan Ramadan itu apa? Doa tidak tertolak. Doa tidak ditolak, doa dikabulkan. Maka kesempatan emas ini kita berdoa memohon ampunan kepada Allah. Yang pertama, mohon ampunan untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, dan doakan tempat ini, masjid kita ini dan sekitarnya dan lingkungannya di kawasan Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini Allah takdirkan menjadi tempat yang penuh barokah, tempat yang penuh barokah. Baterainya tinggal 5 volt. Jadi jam-jam ini jam rawan ini, berawasi ini. Untuk itu, bagi yang duduknya sambil dingkluk, nggak apa-apa, boleh. Makanya bapak-bapak kalau Jumatan itu saya sarankan duduk silo tegak. Kalau duduk silo dingkluk, cepat sekali. Cepat sekali. Adzan masih terdengar. Itu aja separuh adzan. Ketika selesai adzan berdoa, doanya itu antaranya dan tidaknya. Mulai khutbah sudah dininabubukan. Karena apa? Jam capek, jam kesel, tempatnya sejuk, menyenangkan. Maka dalam ngaji sore ini, siang ini, seandainya ada yang sempat ngantuk, itu sah-sah saja, tidak apa-apa, boleh. Jadi tidak ada tuh tata tertibnya, nggak boleh ngantuk kan? Ya ada tuh. Ya. Kebetulan tidak tertulis, alhamdulillah.
Jamaah yang dirahmati Allah, para bapak, para ibu, baik yang di masjid maupun yang mendengarkan, setiap amal kita mesti pengen sukses. Apa saja sukses. Sukses tugas, sukses rumah tangga, sukses keluarga, sukses anak-anak, dan sukses semuanya pengen sukses. Sukses itu apa sih? Sukses itu selesai dengan kualitas optimal, itu sukses. Lawannya sukses ya tidak sukses alias gagal. Jadi termasuk puasa kita Ramadan ini pun pengen sukses. Lah tadi panitia menawarkan kiat-kiatnya, cara-caranya, strateginya, metodenya agar puasa kita itu sukses. Ya, yang mengetahui puasa kita sukses itu siapa? Allah Ta'ala. Kenapa? Karena puasa itu ibadah sirri, ibadah rahasia. Allah dalam hadis qudsi mengatakan setiap amalan manusia itu kembali ke manusianya kecuali puasa. Ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus puasa itu Allah menghandle langsung, mengendalikan langsung. Karena apa? Puasa ibadah rahasia. Saking rahasianya langsung dikendalikan Allah, dan Allah sendiri yang tahu seberapa kualitas orang ini berpuasa, seberapa pahala yang seharusnya diterima, itu hanya Allah yang tahu. Karena saking rahasianya, maka Allah menghargai kondisi orang berpuasa itu sak obah polai, sak gerak-geriknya, apalagi sak obah polai, sak gerak-geriknya, sak tiba miringe. Terus semoga ojo becak mungkin segalanya oleh Allah dihargai. Ucapannya dihargai, diamnya dihargai, tidurnya, turune wong poso padha karo ibadah. Betul, annal musaimin ibadatun, turune wong poso ibadah. Apa betul? Betul. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi tidur yang memang waktunya tidur. Betul. Jadi setelah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, capek sampai jam 10 malam, terus istirahat, tidur. Nah, tidur itulah yang dinilai ibadah. Kalau tidur sesudah sholat subuh, bukan tidur ibadah, tapi tidurnya wong ngantuk atau wong lumpuh. Baik jamaah yang dirahmati Allah, apa saja yang dihargai oleh Allah, sampai-sampai bau mulutnya itu loh dihargai. Mungkin bau mulutnya orang yang berpuasa, rata-rata baunya itu tajam dan terpercaya, alias menyengat. Itu pun oleh Allah dihargai lebih harum daripada minyak kasturi. Maknanya, jangan risau dengan bau mulut, jangan merasa terganggu. Allah saja menghargai, tapi tidak perlu dicobakan ke temannya, ya. Apalagi sampai orang berpuasa itu saking senangnya Allah, tidurnya dihargai, bau mulutnya dihargai. Waktu berbuka puasa, orang puasa itu menjumpai dua kebahagiaan. Bahagia waktu berbuka. Orang berbuka itu kan seneng. Sebetulnya itu secara filsafat, filosofi, ada pelajaran berharga bagi kita. Dalam sebuah jamaah, sebuah rumah tangga,
Kalau karyawan keluarga besar rumah sakit Ahmad Dahlan ini ditawari, sampean pengen makan enak enggak? Ya dokter, pengen makan enak. Semuanya pengen makan enak? Ya pengen makan enak. Baik, sepakat kita akan makan enak. Kapan? Besok Senin kita puasa, maghribnya mesti makan enak banget. Itulah pemecah masalah kehidupan. Jadi kisahnya suami, istri, anak-anak. Ibu, kok pun dangu toh mboten makan enak, kok bendino kok kangkung ya. Oh kamu pengen makan enak ya? Iya bu, baik. Besok Senin suami, istri, anak-anak semua puasa, maghrib dijamin makan enak. Itu masalah makan. Masalah hiburan. Masalah hiburan tidak perlu kemana-mana. Semakin rajin beribadah, semakin terhibur. Baik, kiat-kiat supaya puasa kita berhasil. 1. Jadikan puasa sebagai perisai. Jadikan puasa sebagai perisai. Nama lain perisai? Tameng. Nama lain tameng? Perisai. Nama lain tameng? Pelindung, betul, pelindung, penghalang, penyelamat. Nah, gunakan puasa sebagai penyelamat. 1. Sebagai perisai dari dosa dan maksiat. Sebagai perisai dari dosa dan maksiat. Karena Rasul bersabda, siapa yang berpuasa tidak bisa menghindari omongan jelek, tidak bisa menghindari pikiran jelek, tidak bisa menghindari yang jelek-jelek, maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan laparnya, Allah tidak butuh dengan puasanya. Sampai ada hadis, kamin soimin laisalahu min syamihi ilal ju'wal ats. Banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi perisai. Yang kedua, perisai dari ancaman api neraka. Perisai dari ancaman api neraka. Asyamu junatun minanna. Asyamu junatun minanna. Puasa menjadi perisai dari siksa neraka. Maknanya, kalau di dunia bisa menjadi perisai dari maksiat larangan Allah, maka nanti di akhirat puasa menjadi perisai api neraka. Tapi kalau di dunia ini puasanya belum mampu mencegah, ya di sana nanti tidak mampu menjadi benteng perisai dari api neraka. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa. Jadi puasa apa? Ya puasa perut, puasa lapar, puasa haus, puasa dada, puasa apa-apa. Terus ya puasa mata, puasa. Ya kalau saya memandang jenengan ini gimana? Termasuk melanggar enggak? Yang melanggar panitia, karena yang menghadapkan saya kan jenengan panitia. Dan supaya panitia tidak terlalu dituntut, saya pakai kacamata. Supaya yang kena dosa ini kacamatanya. Terus bagaimana? Ya tak tahu hatiku. Ini adalah mahasiswa-siswa yang harus saya beri informasi begitu saja. Ini juga saudara saya, saudara laki-laki. Makanya kalau bisa putra, anggaplah putri sebagai dulur putri. Nah, dulur putri dihormati, dihargai. Putri anggap sebagai dulur kampung. Berarti orang jalur sana tuh. Kan sebab itu kan jenenge dulur dong. Memang konsep Al-Quran kan manusia itu yang beriman kan sebagai saudara. Kalau konsep Al-Quran itu diterapkan, dilaksanakan betul bahwa sesama mukmin itu adalah saudara, bukui Muhammadiyah, bukui NU, bukui apa, pokok beriman itu adalah saudaraku. Ngono diterapkan penanun kira-kira yo api. Oh, nek sholat dulu lagi ketok tangannya dikedip-kedip ning ngene wis mulai bisik-bisik ngono Muhammadiyah.
Oh alah, yo. Bisa kok sebetulnya kita itu cari kesamaannya. NU, Muhammadiyah, Salafiyah semua dicari kesamaannya. Apa bedanya? Allah yang disembah satu, Nabi Muhammad yang dianut satu, kitab suci Al-Quran yang dipakai pedoman satu, Ka'bah sebagai arah sholat satu, jumlah rakaat dalam sholat satu, zakatnya sama, hajinya sama, semuanya sama. Apa yang berbeda? Ranting-ranting kecil. Ranting-ranting kecil yang sangat kecil itu yang sedikit berbeda. Nah, menghadapi perbedaan itu kita mestinya ta'aruf, saling pengertian, atau tasamu, toleransi, ya, toleransi, saling pengertian. Jadi ini awal dhewe dulur mungguhe Allah, dulur mungguhe syariat Islam, ya ayo kita terapkan. Caranya bagaimana? Caranya satu ya saling pengertian. Itu dulurku yang berbeda-beda. Memang watak wahinge ya beda kabeh. Maka ya saling pengertian. Enek sing kulite model kulit ayam, halus, lembut, sensi. Ada yang kulit badak, kasar, nggak blek. Nah kita ngeladeni semuanya, saling pengertian. Jenis berbeda, ya wajar. Yang memang manusia yang hidup sekarang ini jumlahnya kurang lebih 7 miliar. Sekarang ini 7 miliar, nggak ada yang sama. Orang yang sudah mati dulu, berapa miliar yang dulu, juga tidak ada yang sama. Itu loh desain Allah, kreativitasnya Allah yang demikian agung, tidak ada yang sama. Itu pun kalau saudara terus piye? Tawon, tolong menolong satu sama lain, tolong menolong. Nek bolo-boloan boleh bolo, tapi tidak boleh bolo-boloan. Apa bedanya bolo karo bolo-boloan? Lek bolo itu keseluruhan, lek bolo-boloan itu pilih-pilih. Lagi boloku iki dudu. Apa kok itu boloku? Kesenangannya podo. Podo apa nih? Ini senengannya bakso. Ini gak seneng bakso, mereka gak tahu ditekokne. Malah dikawan-kawannya terus. Baik, sakit bersaudara? Bersaudara sakit? Insya Allah ya, dimulai dari rumah sakit Ahmad Dahlan ini wabe dulur. Jadi nek kepedho ya guyu tenan. Orang guyu cetokan. Is guyu ya guyu tenan lahir batin. Assalamualaikum. Lek putri ya assalamualaikum, disentuh pundaknya. Terus pundi putra ya ngono. Nanti dibarakahi Allah. Enten sing rada gendian ngeten iki tukaran titik-titik nenten. Nek karyawane boten enten, durane yo boten enten, mung kabeh dulur kok. Kabeh dulur. Baik. Cara kedua, keberapa tadi? 3 ya. Jadikan perisai dari sifat kikir. Perisai dari sifat kikir. Di sini ada hadis berbunyi liyadul ghaniyyu ta'mul ju'i falayan sajai'u ja'i'a. Wong sugih poso ben luwe. Ulangi, wong sugih poso ben luwe, nek wis luwe ben ora lali karo wong luwe. Ulangi, wong sugih poso ben luwe, ben ora lali karo wong luwe. Wong luwe sing mburi iki wong apa? Miskin, wong gak duwe. Orang tidak punya, yatim piatu. Ada yang ngaku saya yatim piatu, Pak. Yatim piatu perlu disayangi, perlu dibelai-belai rambutnya.
Jadi orang yatim itu kan kalau pas santunan kan diusap-usap ya, diusap namanya usapan. Ayo kok tekonya usapan. Orang mari wis santunan ngusap-ngusap terus. Dek sing ngusap-ngusap dawa ngono sampai ngeluh bocah iki. Jamaah Bapak Ibu, yang dimaksud mengusap kepala anak yatim ialah menyayangi. Yang dimaksud menyayangi anak yatim ialah peduli nasibnya. Peduli nasibnya. Ya boleh secara letterlet, suatu saat diusap rambutnya, kok bagus. Tapi ya umur-umur yang kecil. Kalau sudah umur dewasa diusap rambutnya ya boleh saya ngucap budene Pak Dini. Lah nek ngusap wong liya ya jadi suloyo. Enggak jadi dapat pahala, jadi kena perkara begitu. Jadi apa ini? Puasa menjadi perisai dari sifat kikir. Lawannya kikir dermawan, awehan. Bapak Ibu, sakjane bondone menungso niku dibeto mati napa mboten to? Mboten. Jawaban mboten, dulu bener, sekarang salah. Kenapa? Harta itu harus dibawa mati. Jangan ditinggal, dibawa. Caranya membawa, kirim dulu sebelum meninggal. Sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, barang-barang kita yang bisa dikurangi itu dikirimkan, dipaketkan dulu. Paketkan berangkat dulu lewat pembangunan masjid, lewat pembangunan musola, lewat diwakafkan, lewat diberikan fakir miskin. Paketkan dulu sebanyak-banyaknya. Ajaibnya, anehnya, harta yang dipaket-paketkan itu tidak malah berkurang, tapi malah bertambah. Percaya betul? Betul saya dikai tapi nggih. Belum dipercaya Pak, tapi durung iso nglakoni. Nah, jangan pakai tapi. Niatan baik itu kalau didisi tapi ngono yo. Nanti selesai puasa Ramadan, hari raya, terus sambung puasa Syawal nggih. Insyaallah, aku yo pengen Pak. Ora sangan nggih tapi wis kasih ke meneh. Iya, nanti selesai hari raya sehari bismillah langsung puasa. Enteng itu, enteng ulanu tapi kasih ke. Ngenteni rampungnya halal bihalal sakulan Syawal gak rampung-rampung. Ngenteni gak ono tamune terus utawa nampung. Jangan tapi. Jadi diharapkan mari poso niki kan krasa luwene wong poso ki enak karena diniati, terprogram dan ada batasan waktu. Nanti maghrib sudah tidak lapar lagi. Tapi laparnya orang miskin, orang miskin tidak punya beras, tidak punya bahan makanan, akhirnya lapar. Laparnya menderita, sorong, tidak ada batasan waktu. Makanya kita diketuk oleh Allah lewat puasa ini. Nggih, sampun monggo katuraken arah nggih. Nggih, sampun mboten mengge-mengge. Monggo enggal-enggal. Mboten salaman riyen keliling. Para ibu dan para bapak yang dirahmati Allah, lagi harta tadi ditinggal apa dibawa mati? Dibawa. Aslinya butuh bawaan kita, cuman teknik membawanya tidak bersamaan, tapi suruh berangkat dulu. Kata niki jenengan sampai betitang infak apa dereng? Dereng. Panitia kasihan sudah membawa persiapan infak nggak ada wadahnya, terlanjur digegem neng astana dulu. Tuh. Jadi uang yang jenengan infakkan itulah berangkat duluan.
Semakin sering memberangkatkan, nanti waktu kita sudah nyampe ke sana, paketan-paketan itu sudah menunggu kita, dan jumlahnya oleh Allah dilipat gandakan 700 kali. Jadi di sana tinggal nyaman, nikmat, menerima balasan dari Allah apa-apa yang sudah dikirim lama. Nggih, monggo atos-atos nggih. Mbok cepet-cepet. Gerakannya umroh jangan cepet-cepet, suruh berhenti dulu, nggih. Suruh berhenti dulu, panik kalau lancar. Lop. Ya. Baik para bapak dan ibu yang ke 1, 2, 3, keempat, perisai dari musibah. Perisai dari musibah, betul. Fa inna siyama junnatun minan nari wa bawaihi dar. Puasa bisa menjadi perisai penyelamat penghalang dari neraka dan dari musibah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, karena puasa bisa menjadi perisai. Maka bagi yang terbiasa puasa hari Senin, hari Kamis, lanjutkan. Enggak usah tapi. Aku biyen ya seneng poso Senin Kamis biyen. Saiki arep poso gane kancane, nah situ. Udah nanti bila perlu panitia mendata siapa yang puasa hari Senin dan hari Kamis, khusus yang puasa hari Senin dan hari Kamis, diucapkan terima kasih. Loh, kan ini luar biasa toh. Gak sebut kalau yang datang ya. Biasa ada perlakuan tersendiri. Nanti yang puasa di sini disediakan buka puasa bagi yang puasa Senin sama Kamis. Silahkan ambil di tempat yang telah disediakan. Mesti nanti yang nggak puasa nggak berani mengambil, nggak berani, karena puasa ibadah rahasia. Mesti kontraknya dengan Allah langsung. Karena puasa itu rahasia. Koyo sampean ketiki nggih, napa nggih sedaya poso? Iya. Kalau seandainya ada satu yang tidak puasa, berhalangan terus ikut ngaji di sudut sana mungkin. Itu. Toh semuanya ya sama, nggak ada bedanya. Sholat kena didelok, ngaji Quran kena didelok, sedekah kena didelok, poso tidak. Makanya rahasia hanya Allah yang tahu. Dan puasa kita diterima nih. Sudah memasuki hari keberapa? 20. Nanti 21 malam 21 waktunya itikaf. Itikaf di masjid. Suami diajak sama-sama itikaf di masjid. Nanti mulai jam 12 sampai menjelang sahur. Nanti sahurnya ambil jam akhir. Ternyata di masjid itu waktu iktikaf, ya Allah, tawenang khusuk doiklu terus. Orang didekati lalu ada suara. Ya Allah, ya memang ujiannya orang iktikaf itu ya ngantuk. Tapi ngantuk lah tetap iktikaf. Iya, tapi iktikaf dengan ngantuk gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kelima jadikan perisai dari tindakan bodoh dan amarah. Perisai dari tindakan bodoh dan amarah. Orang itu kalau marah biasanya tindakannya baik apa jelek? Jelek. Oh marah kok. Ini HP-nya tampilannya kok lain. HP-nya tampilannya lain, ini masih berfungsi atau berubah fungsi? Nggih. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi puasa sebagai perisai penghalang dari tindakan ceroboh karena marah. Dalam masalah ini Rasulullah SAW menggambarkan orang itu kalau mengambil tindakan karena marah ibarat tengah malam seekor ular masuk ke ruangan tukang kayu. Tukang kayu itu punya alat macam-macam, antara lain gergaji dan lain-lain. Selesai kerja, biasanya alat-alat itu tetap tergeletak di situ. Seekor
seekor ular masuk ke ruang kerja tukang kayu. Tahu-tahu ia merambat hingga di atas gigi-gigi gergaji. Karena dia merasa tersentuh badannya, ia marah. Karena marah, dipatukilah gergaji itu giginya. Dipatuki, dia semakin sakit, semakin marah. Akhirnya dengan kemarahannya itu tidak hanya mematuki, gergajinya dililit, seluruh badannya melilit gergaji itu. Makin kuat melilitnya, maka makin hancurlah badannya. Akhirnya ia binasa karena mengambil tindakan berdasarkan amarah dan kebodohannya. Sampai seperti itu. Makanya kalau di dalam rumah tangga ada marah, pas istri marah atau suami marah, jangan mengambil tindakan-tindakan apapun, karena akan terjadi penyesalan. Karena pas marah itu pikiran sudah tidak berfungsi, yang berfungsi adalah hawa nafsu, emosi, dibolok karo setan bisa. Setan masuk memberikan semangat emosi. TV yang hasil pembeliannya rela dikeprok, piring yang mestinya untuk makan kenyang rela dibanting. Kenapa? Hawa nafsu. Akhirnya saking marahnya, kalau nggak dikendalikan betul, mesti mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Sudah, mulai sekarang kamu saya pulangkan ke rumah ibumu. Barang-barang nesu, kesel, aku mau ngomong apa yuk? Menyesal. Maka apakah kalau seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya ketika marah itu terjadi talak? Ada yang mengatakan tidak, karena talak itu ucapan dengan kesadaran, tanpa dibuat-buat, tanpa dipaksa. Makanya Islam melalui Allah dan Rasulnya sangat peduli terhadap orang marah. Sampai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, orang yang bisa mengendalikan marah. Dan Rasulullah mengatakan orang yang paling kuat ialah orang yang bisa mengendalikan marah, emosinya. Kira-kira di antara bapak sama ibu ini yang pintar marah itu bapak atau ibu? Ibu nilainya 2, ibu mengaku sendiri ibu, ditambahin dari bapak juga ibu. Jadi semakin ditakdir semakin dikuatkan. Tapi ibu yang sana, bukan ibu daerah sini. Kalau ibu daerah sini sudah terbiasa taklim, sudah terbiasa mengendalikan emosi, sudah punya rumus. Kalau permasalahan bisa diselesaikan dengan senyum, kenapa mesti pakai marah, kan begitu. Nah, para ibu, jadi perisai-perisai seperti itu yang menyebabkan puasa kita nanti insya Allah sukses. Pertanda berikutnya dinamakan puasa sukses kalau 1. Selesai hari raya ibadahnya makin baik. Jadi mulai sholatnya, ngajinya, ucapannya itu semakin baik atau minimal bertahan sama, insya Allah itu pertanda puasanya berhasil dan bisa sukses dipertahankan. Dan ciri berikutnya nanti puasa yang berhasil itu ialah cintanya kepada Allah itu bisa mengalahkan cintanya kepada harta. Aku duit. Allah menyuruh menginfakkan, hawa nafsu menyuruh yang lain. Maka bisa mengambil sebagian, tidak harus seluruhnya. Sebagian untuk di jalan Allah. Yang ketiga, semakin ringan sekali, semakin ringan di dalam mengerjakan kebaikan. Enteng banget. Ada adzan duhur, enteng. Ada adzan panggilan sholat, enteng.
waktunya ngaji Quran enteng sekali. Itu makanya doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa Allah, bimbinglah aku, tuntunlah aku agar menjadi hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmatmu, dan hamba yang selalu berzikir, dan yang ketiga semakin baik ibadahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, uraian ini saya tutup dengan satu cerita atau apa itu. Ada 9 orang miskin. Udah pernah saya sampaikan belum? Jawab belum, kita aja yang iya. Ada 9 orang miskin di satu desa terpencil. Terus pengen usaha, yuk kita merubah nasib pakai usaha bersama yuk. Caranya, ayo kita kumpul urunan modal, terus kita membentuk usaha. Usahanya waktu itu ialah ternak ayam. Akhirnya 9 orang ini berkumpul dan berjanji akan dibagi sama. Yang satu usul, nek ngono anggotanya wae dhewe aja songo. Aja songo. Lah piro? 10. Lah terus yang satu siapa? Wong kita cuma 9 orang. Yang satu kita libatkan Allah Ta'ala sebagai anggota yang ke-10. Bagiannya seluruh keuntungan dibagi 10% untuk Allah. Lah tugasnya Allah melindungi, menyelamatkan, memberkahi. Deal dituangkan dalam MOU. Nah, setelah usaha berjalan 1 tahun, keuntungannya luar biasa, sukses besar. Maka tahun kedua perjanjian dengan Allah dirubah. Bagian Allah tidak 10%, 20%. Disepakati lagi dengan serius, manajemen serius, syaratnya telu. Serius, diurus, terus menerus. Ulangi. Nggih, pokoknya duwe usaha napa mawon niku syaratnya serius, diurus, terus menerus. Lah awake dhewe ini kadang duwe gawean apa niku salah situ aja mesti hilang ya. Nek gak terus menerus, ya kurang serius, nek gak ngono gak patek diurus. Begitu dirubah Allah 20%, tahun ketiga, Masya Allah, perkembangannya luar biasa. Dirubah lagi perjanjiannya, Allah diberi 40% dengan tugas yang tetap melindungi, menyelamatkan, memberkahi. 40% perkembangannya luar biasa. Kampung kecil nan miskin tadi dibangun penuh madrasah putri, madrasah putra, berkembang pesat, ekonomi luar biasa. Perjanjian dengan Allah dirubah 50% untuk Allah. Begitu konsisten, disiplin betul, perkembangan melejit. Perjanjian berikutnya 100% untuk Allah. Bisa bangun universitas, bisa bangun macam-macam fasilitas di kampung itu. Apa? Melibatkan Allah ada di dalamnya. Jadi kalau rumah tangga panjenengan ada suami, ada istri atau jenengan, ada anak, Allah di dalamnya. Maaf, bukan berarti Allah ada di mana-mana, bukan. Tetapi Allah mengawasi kita. Setiap keputusan kita konsultasikan dengan Allah. Setiap keputusan kita mintakan doa kepada Allah, kita mintakan barokah kepada Allah. Insya Allah. Maka nanti kalau di rumah sakit ini karyawannya semuanya itu sekitar 500, maka yang nomor 1 Allah. Jumlah seluruhnya 501. Semua kompak wedi karo Gusti Allah. Semua takut dengan Allah.
keputusan apapun minta pertimbangan kepada Allah, dan betul-betul hak Allah ditunaikan. Insya Allah nanti waktu-waktu rapat diikrarkan, bismillah ya Allah, engkau saksikan kami keluarga besar sini sudah memenuhi hak-hakmu ya Allah, kami tetap mohon perlindungan, keselamatan dan keberkahan. Ibda binafsik. Napa? Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu, mulailah dari keluarga kita, satu keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Dek, Mbak, hati-hati. Di rumah kita Allah yang mengawasi. Kita tidak sholat, Allah tahu. Kita ngerasani tanggo, Allah tahu. Kita zikir, Allah tahu. Pokoknya selalu diawasi oleh Allah dalam rumah itu. Kita mulai dari sekarang. Semoga selesai ini kita menjadi rumah tangga robbani, lembaga-lembaga robbani. Apa maksudnya robbani? Selalu bernuansa robbaniyah, bernuansa ilahiyah, bernuansa barokah Allah, dan selalu diawasi oleh Allah. Ini berapa orang ini? Misalnya 50 orang, maka Allah menjadi nomor 1, anggotanya 51. Terus Allah mengawasi, tapi bukan berarti Allah ada di mana-mana ya. Jadi kalau Allah ada di mana-mana nanti bisa bermakna Allah itu banyak gitu ya. Allah mengawasi semua tempat, Allah mengawasi semua kondisi. Kata kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bahasa kita sukses. Amin. Jadi pendengar semuanya kan nggih boten wonten sing tanggleutan nggih, boten matur suwun. Ya. Boten. Sebelum diakhiri, izinkan saya berdoa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina mawlika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassin maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begini kalau mau wonten ucapan kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agung ing pangapunten. Matur suwun, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.